Oke teman-teman, halo semuanya. Kita jumpa kembali ya teman-teman di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Dan semoga sukses selalu, rezeki dimudahkan ya, sehat semua kita dan seisi rumah kita, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini kembali kita akan edukasi teman-teman. Saya mau bahas sedikit mengenai penyebab sekring mobil itu meleleh ya, atau kita kenal juga dengan sebutan fuse ya. Itu istilah bengkel yang sering kita pakai. Jadi gini teman-teman, supaya mempersingkat waktu dan tidak durasi kepanjangan, langsung saya jelaskan ya. Jadi sistem kelistrikan mobil itu yang membutuhkan sekring sebagai pengaman agar daya listrik untuk berbagai komponen elektrikal terjaga baik untuk lampu, starter, klakson, wiper, AC, ya semua lampu-lampu ya, audio, ya video, ya apapun audio yang di mobil kita. Nah itu berfungsi di sini ya untuk menghindari risiko korsleting atau hubungan arus pendek atau short. Nah ini yang teman-teman harus pahami, itulah kenapa mobil harus dilengkapi dengan fuse ya, dengan sekring. Nah, namun tidak jarang sekring yang bertugas menjadi pengaman sistem kelistrikan mobil dengan memutus arus listrik justru menjadi sumber risiko. Nah, ini yang kadang suka kita melihat kadang mobil suka terbakar ya, karena sumbernya itu dari sistem kelistrikan mobilnya. Nah ini yang mesti kita mengerti ya teman-teman, mesti kita waspadai. Nah tak lain karena sekring tidak kuat menahan panas berlebihan dan meleleh sehingga terbakar. Nah ini ya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab sekring mobil bisa meleleh. Ini ya teman-teman, jadi ini mungkin teman-teman yang masih awam biar tahu ya, biar agak paham sedikit ya teman-teman, kita saling berbagi aja untuk edukasi ya. Nah jadi kualitas sekring itu juga pengaruh ya, karena ada material logam pemutus arus yang berada di dalam sekring ya, yang dengan kualitas buruk ya. Dalam tuh ada logam ya, kalau teman-teman lihat itu kadang kalau berlebihan beban atau terjadi misalnya koset pasti kan putus ya. Nah itu kalau misalnya si sekring ini dengan kondisi logam pemutusnya kurang baik kualitasnya, itu juga bisa menjadi penyebab karena tidak bisa menahan ya untuk daya, karena sekring itu kan ada daya di situ, menahan daya ya untuk pengantar arus. Nah kemudian ya, akibatnya itu ya kelebihan beban ya, listrik panas dan meleleh ini dapat membuat badan sekring yang merupakan isolator yang diberi warna tertentu menjadi meleleh. Nah sebabnya isolator ini dapat menahan panas, tapi jika panas berlebihan tentu akan meleleh juga. Nah kemudian urutan sekring ini juga mesti kita pahami ya teman-teman, menggunakan ya ukuran ya, maksudnya ukuran sekringnya yang kita gunakan ya, atau berapa ampernya kita mesti paham juga ya. Kita menggunakannya lebih tinggi dari aslinya, standarnya gitu ya, itu sangat bisa menjadi masalah. Ini yang sering saya suka jelaskan di beberapa video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah saya ambil contoh ya, misalnya ukuran 10 ampere, katakan nih untuk lampu ya utama misalnya 10 ampere sebagai pengganti sekring 5 ampere. Nah ini ya, jadi aslinya misalnya 5 ampere nih untuk audio, untuk lampu atau apa, kita naikin jadi 10. Nah ini bisa over beban. Ketika ada beban listrik berlebihan seharusnya sekring ini putus ya kan. Nah kalau 5 ampere sekring beban ada short dia putus, tapi karena ampernya kita naikkan maka dia akan meleleh ya, harusnya putus meleleh. Nah ini bisa sumber menjadi akhirnya bisa keluar api ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi jangan menggunakan sekring lebih tinggi ya, jadi sama, kalau 10 ampere ya 10 ampere. Nah jadi mobil apapun ya pasti semua menggunakan fuse. Nah ini mesti kita pahami ya, sistem kelistrikan mobil kita bisa memulai dari memahami dulu sekring itu dengan ukurannya, untuk apa kebutuhannya disesuaikan sesuai standar yang sudah pabrik buat, seperti itu teman-teman. Nah untuk pemasangan relay lampu ya sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi sebelum teman-teman memasang relay lampu ya baiknya cek sekring lampunya dulu ya. Sekring, kalau memang sekring lampunya sudah meleleh akibat sebelumnya ada kerusakan sehingga menjadi gosong, nah itu teman-teman ganti dulu, baru kita memasang relay lampunya, karena ini untuk relay lampu depan ya, headlamp lampu utama. Nah teman-teman, jadi begitu aja sedikit penjelasan dari saya mengenai penyebab kenapa sampai sekring itu suka meleleh atau putus. Sedikit poin ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, dan kita akan belajar lagi di waktu-waktu yang akan datang ya teman-teman ya, masih seputar dengan kelistrikan mobil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini aja sedikit informasi kita bisa bagikan. Salam otomotif dan salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga sehat terus ya teman-teman ya, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini untuk teman-teman nanti mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke teman-teman.